telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Shalom, damai sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan yang indah ini, kita boleh kembali mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hari ini, renungan firman Tuhan saya memberikan judul atau tema terabaikannya amanat aku Tuhan Yesus. Mungkin kalau kita mendengar terabaikannya amanat aku Tuhan Yesus, dalam hati kita memberontak. Kenapa bisa memberontak? Mungkin saudara mau counter dengan tema ini, bahwa apa yang selama ini kita lakukan sudah benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Kita sudah benar-benar melakukan apa yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi di sini, sudah benarkah kita melaksanakan amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan, ataukah kita sudah mengabaikan amanat agung? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa firman Tuhan yang sering saya bawakan tidak pernah beranjak dari kata pelayanan? Sebab Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk menjadi anak-anaknya, menjadi umatnya, bukan untuk kita sendiri. Kita diselamatkan, kita dijadikan anaknya, kita dijadikan anggotanya, itu karena Tuhan mempunyai maksud di dalam kehidupan saudara semuanya. Sebab keselamatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan telah tawarkan kepada dunia, itu bukan untuk kita pribadi. Mungkin saudara bisa berkata, ya, yang penting aku sudah selamat. Masalah orang lain itu masalahnya dia. Kenapa dia tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya? Yang penting aku selamat, keluargaku selamat. Udah. Mungkin yang agak lebih luas lagi, yang penting keluargaku, aku, saudara-saudaraku, teman-teman gerejaku. Sudah. Apakah seperti itu yang diminta oleh Tuhan? Tidak, saudara. Saat ini tema firman Tuhan membentuk hati saudara semuanya. Terabaikannya amanat aku dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, apakah
apakah amanat agung Tuhan Yesus ini hanya ditujukan, hanya diperintahkan kepada hanya hamba-hambanya saja, atau hanya pelayan-pelayan Tuhan saja? Mungkin definisi seorang awam mengatakan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu hanya seorang pendeta, seorang pelayan-pelayan di mimbar. Tidak, saudara. Kita semuanya adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus, sekali lagi saya katakan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tidak menunjuk, "Hai kamu, para rasul-rasulku, beritakan amanat aku." Tidak, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus mau berangkat ke surga, dilihat oleh banyak orang, oleh rasul-rasulnya, oleh orang laki-laki, oleh orang-orang perempuan, orang tua, remaja, anak-anak juga, saudara. Di situ Tuhan Yesus mengamanatkan untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Mari kita baca di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Matius. Ya, mari kita baca di dalam kitab Matius 28. Ya, Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai ke-20. Beginilah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saya ulangi lagi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Di sini benarkah sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar keselamatan itu untuk semua orang, dan membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setelah itu Tuhan mengatakan apa lagi? Di situ Tuhan mengatakan, ajarkanlah apa yang Tuhan pernah lakukan. Saudaraku, sudahkah apa yang diamanatkan Tuhan Yesus, apa yang pernah dikatakan, diperintahkan oleh Tuhan Yesus ini sudah kita lakukan dengan benar dan tepat, saudara? Malah apakah selama ini kita itu hanya setengah-setengah? Terlebih fatalnya lagi, kita sudah mengabaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menggugah hati saudara, menggugah iman saudara. Sudah benar-benarkah kita
Tuhan kita sudah bisa dikatakan kalau dinilai mungkin 8, 9, 10. Tetapi amanat agung Tuhan Yesus ini sudah kita laksanakan atau belum? Saudaraku, kenapa Tuhan Yesus memberikan amanat agung ini kepada kita semuanya, orang-orang yang dipanggil? Karena saudara, yang pertama, Tuhan memberikan amanat agung ini karena ada tujuan. Ya, karena ada tujuan. Kita harus kembali. Ya, kita harus kembali. Kenapa Yesus datang di dunia ini? Yesus datang ke dunia ini mencari orang-orang yang hilang. Yesus mencari orang-orang yang berdosa, yang mau mengakui kesalahannya, yang mau bertobat untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan akan mengangkat hidupnya. Tuhan mengangkat jiwanya untuk diselamatkan. Itulah tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Maka Tuhan Yesus meminta kepada setiap orang yang pernah diangkat Tuhan, yang diambil Tuhan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib itu, untuk memberitakan kembali kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kemurahan Tuhan kepada semua manusia yang memerlukan pertolongan Dia. Saudaraku, saya akan memberikan suatu contoh di mana di negara Cina, kenapa sekarang ini perkembangan yaitu kekristenan itu sangat lambat sekali. Kalau saudara membaca berita-berita, kalau berita-berita di televisi mungkin tidak ada. Kalau saudara membaca berita-berita tentang kekristenan di dunia ini, bagaimanakah kekristenan di negeri Cina? Saudara-saudara kita di sana sangat memprihatinkan. Mereka banyak mendirikan gereja-gereja bawah tanah. Karena mereka kalau membuat suatu gereja, mereka diawasi oleh pemerintahan di sana. Maka dari itu, perkembangan gereja di sana sangat lambat sekali. Tetapi tidak ada yang mustahil kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mau tergerak, kita mengimani, mengamini apa yang menjadi perintah Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus ini. Segala sesuatu tirani, tembok yang sangat tidak mungkin kita tembus. Tetapi kalau kita mempunyai semangat, yaitu semangat untuk memberitakan amanat agung Tuhan Yesus, segala sesuatu tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Contohnya saja, mungkin beberapa yang dikatakan 100-an tahun, kita mempunyai tokoh di penginjilan negeri Cina, ya saudaraku, di mana Hudson Taylor, mungkin saudara semuanya sudah
paham, sudah tahu tentang seorang penginjil yang bernama James Hudson Taylor ini, di mana dikatakan 51 tahun hidupnya dibaktikan untuk Tuhan, untuk memberitakan Injil di negeri Cina. Saudaraku, luar biasa. Hudson Taylor bukan orang China, tetapi dia orang Inggris. Dia mempunyai kerinduan, mempunyai panggilan, merasa bahwa itu adalah panggilan Tuhan yang harus mereka laksanakan. Dia melakukan amanat agung itu di negeri Cina. Apa yang terjadi di negeri Cina? Terjadi suatu pertobatan yang luar biasa, di mana dikatakan Hudson Taylor, dia membuka pos-pos pekabaran Injil. Beribu-ribu orang, banyak yang diselamatkan. Kita tahu negeri Cina sangat kuat tradisi nenek moyangnya. Tetapi kalau kita mempunyai hati, semangat untuk memberitakan apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus, kalau kita tidak mengabaikan, pasti ada suatu terobosan-terobosan yang luar biasa. Karena kita tahu Tuhan Yesus menyertai kita lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Maka segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi itu tinggal suatu kenangan. Saya katakan seperti itu, Hudson Taylor. Setelah Hudson Taylor sudah tidak ada lagi, memang masih banyak ya tokoh-tokoh Alkitab di sana. Tapi sekarang ini kita lihat bagaimanakah semangat yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus itu sekarang ini kelihatan melempem. Kita tidak usah jauh-jauh, saudaraku. Kita tidak usah jauh-jauh. Kita kembali ke negara kita. Memang dikatakan di sini, ya, menurut sensus penduduk, bahwa negara kita adalah negara yang dikatakan negara demokratis, di mana dikatakan 80% adalah beragama Muslim, yang 20% itu dibagi agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Konghucu. Mungkin kita bisa mengklaim di dalam gereja, di dalam kekristenan di Indonesia ini. Ya, kekristenan di Indonesia bisa dikatakanlah 15-17%. Tetapi kalau kita melihat perkembangan kekristenan di Indonesia, sekarang ini banyak berputar hanya di dalam lingkungan-lingkungan gereja saja. Iya, kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak pertobatan-pertobatan baru. Tetapi itu berapa persen? Mari kita introspeksi, saudaraku. Sebab seperti Hudson Taylor mengatakan bahwa amanat agung Tuhan Yesus ini bukan pilihan di antara pilihan, tetapi itu adalah amanat,
suatu perintah yang harus dilaksanakan bagi setiap orang Kristen, setiap orang percaya kepada Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Hudson Taylor. Sekarang bagaimana dengan kita? Mungkin saudara bisa mengatakan, itu bukan suatu pilihanku untuk menjadi hamba Tuhan, untuk memberitakan Injil. Aku tidak mempunyai talenta seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Kita harus memberitakan. Ya, kalau firman Tuhan di ayat yang lain dikatakan harus bersiap sedia di dalam keadaan apapun juga. Mungkin di keadaan kita buruk, kita sakit, kita sehat, kita harus siap. Itulah firman Tuhan. Maka dari itu, jangan sampai terabaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau kita membaca buku-buku, ya, buku-buku rohani, di mana dikatakan oleh salah satu hamba Tuhan dari Kanada, ya, kalau tidak salah namanya Oswald Smith, ya saudaraku. Di situ dikatakan di mana kalau kita sebagai orang-orang percaya tidak memberitakan amanat agung Tuhan Yesus, kita tidak boleh mengklaim kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah diangkat oleh Tuhan. Itu perkataan seorang pendeta dari Kanada. Itu menempelkan kita semuanya. Kita tidak bisa mengklaim, ya saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan kalau kita tidak memberitakan Injil, kita tidak memberitakan kabar keselamatan itu. Maka dari itu, saudaraku, di dalam kekristenan janganlah kita itu merasa bahwa kita sudah menerima anugerah Tuhan. Yang penting kita bersyukur sudah cukup. Kita selalu setiap hari berdoa, entah itu makan, entah itu mau bepergian, entah itu tidur. Begitu juga kita sering memuji Tuhan, tidak hanya di gereja. Kita juga membaca firman Tuhan setiap hari. Memang itu membangun kehidupan rohani kita. Tapi sekali lagi, kembali ke firman Tuhan ini, jangan pernah kita mengabaikan, ya, amanat agung Tuhan Yesus ini. Saudaraku, kita bisa melihat paradigma sekarang ini, orang-orang bergereja, begitu juga dengan gereja-gereja. Paradigma di dalam, yaitu perintah Tuhan, amanat agung ini sudah bergeser. Mereka sudah merasa bahwa pelayanan mereka selama ini di dalam bergereja mereka itu sudah cukup. Tetapi tidak seperti itu, saudaraku. Kalau
kita kembali dalam firman Tuhan tadi di dalam Matius 28. Di situ dikatakan, pergilah. Jangan kita belokkan dengan perkataan pergi, ya kita kan sudah pergi ke gereja. Tidak seperti itu, saudara. Tidak segampang itu. Pergilah, itu artinya kita pergi keluar. Selama ini kita hanya terkungkung dengan gereja kita, dengan segala permasalahan gereja kita. Bagaimanakah kita hanya untuk membangun gereja kita untuk luar biasa, tetapi kita sering saya katakan seperti itu, mengabaikan amanat agung. Sebab firman Tuhan mengatakan, yang dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan di akhir zaman nanti adalah kita semuanya. Mungkin kalau Tuhan seperti orang-orang interogasi, ya, bertanya seperti orang-orang luar sana, dimana kalau meninggal dikatakan bertemu dengan malaikat, agamamu apa, nabimu siapa, mungkin juga bisa. Kita nanti dimintai pertanggungjawaban Tuhan. Kamu jadi Kristen berapa tahun? Kamu sudah memberitakan amanatku? Sudah belum? Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, kita yang dimintai pertanggungjawaban bagi jiwa-jiwa yang masih di dalam kekelaman, masih di dalam kesesatan. Itu pertanggungjawaban adalah kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam kekristenan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, tidak segampang yang kita pikirkan. Jangan hanya kita itu bertuhan, bergereja, mengenal Yesus itu hanya mengenal kasih-kasihnya saja. Kasih yang hanya di pikiran kita, yang sesuai dengan selera kita. Tuhan Yesus itu Maha Kasih. Kalau engkau kekurangan, berdoalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kalau engkau hidupmu benar sesuai dengan firman Tuhan, engkau akan diberkati. Memang benar itu. Tetapi apakah hanya untuk kita pribadi, kita ini dipanggil oleh Tuhan? Sekali lagi saya katakan, tidak, saudara. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk pergi keluar. Dikatakan untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh ujung bumi. Saya pernah, saudaraku, ada orang yang menyanggah dengan perkataan saya. Mustahil kita itu untuk memberitakan sampai ke ujung bumi. Memang secara logika manusia itu memang mustahil. Tetapi kita ingat juga, waktu Tuhan Yesus memberikan amanat itu, apakah Tuhan itu memberi amanat kepada orang-orang yang di situ, kepada murid-muridnya? Itu hal-hal yang irasional, kan gak mungkin. Contoh saja, Petrus kan seorang pelayan, mencari ikan, menjala ikan.
luar mereka tidak masuk akal. Dia itu menyampaikan kabar keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Ya katakanlah nggak mungkin lah Rasul Petrus itu sampai ke Papua atau mungkin ke Australia. Itu memang benar, saudara. Tetapi di sini kita harus tahu, kita harus memberitakan Injil itu sampai ke ujung bumi. Mungkin kita memberitakan kepada saudara-saudara kita. Contoh saja, kita memberitakan saudara-saudara kita sekeluarga. Saudara kita memberitakan kepada tetangganya. Tetangganya memberitakan kepada orang lain. Terus. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang di dalam pelayanan penginjilan terutama, memang kendala-kendala itu selalu ada. Tetapi sebelum saya masuk di dalam kendala-kendala di dalam pelayan penginjilan kita, mari kita sebagai orang-orang percaya, terutama pelayan-pelayan Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan, mari kita kembali. Jangan sampai terabaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sebab kita tahu banyak gereja-gereja zaman sekarang ini, sering saya katakan seperti itu, gereja-gereja zaman sekarang ini hanya mementingkan kemegahan panggung, hanya mementingkan kemegahan pembicaranya. Kita lihat saja, saya tidak suka. Memang untuk kemuliaan Tuhan, apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Memang bagus, tidak ada yang salah. Tetapi orientasi kita selama ini hanya terkungkung untuk apa? Gereja kita, dominasi kita. Lihat, gereja-gereja sekarang penting kemegahan panggung. Seperti bisa dikatakan, ada saudaraku banyak orang-orang yang mengkritik, orang-orang di luar Kristen. Gereja kaya dangdut, seperti panggung dangdut, joget-joget, ya lampunya kelap-kelip, pakai sorot-sorot kiri kanan seperti itu. Itu menjadi suatu introspeksi diri kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimanakah amanat agung ini bisa tersampaikan kepada semua manusia, pada orang yang belum mengenal Tuhan, kalau kita itu hanya mementingkan kelompok kita, gereja kita? Jangan dikira orang Kristen itu tidak pernah disorot, setiap hari disorot kita. Kita harus hati-hati. Begitu juga di pelayan-pelayan Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka itu sudah di panggung. Mereka sudah, ibarat kata, dia itu menjadi, ya, seperti yang sering saya katakan, menjadi worship leader, song leader, atau dia itu sebagai
apa ya, kolektan. Kadang banyak mereka itu sudah merasa dia itu sudah melayani Tuhan dengan benar. Yang penting aku sudah melayani Tuhan. Tetapi di sini mereka melupakan sekali lagi, melupakan esensi apa yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Mungkin saudara bisa mengelak. Saya sudah sering berbicara tentang penginjilan, tetapi pelaksanaannya sudah belum. Tuhan itu tidak minta ya kita itu berteori, bertele-tele ini itu. Tuhan yang diminta action kita, aksi kita, tindakan kita. Saya juga tahu kendala-kendala di dalam kita itu, di dalam penginjilan, di dalam memberitakan kabar keselamatan itu pada orang yang belum mengenal Tuhan. Saya tahu, saudara. Bagaimanakah cara-cara kita supaya orang-orang di luar Tuhan bisa kita tarik, bisa kita rangkul untuk menerima kasih Tuhan Yesus, bisa menerima keselamatan dari Tuhan Yesus itu. Banyak saudaraku, teman-teman saya sendiri mengatakan sekarang itu kita itu ya, kalau penginjilan keluar itu seperti mustahil. Orang-orang sekarang itu sudah tidak seperti orang-orang ya katakanlah tahun 70-an ke bawah, masih bisa kita ajak ya bincang-bincang, kita memberitakan Injil dengan enak. Tapi sekarang ini sulit. Saudaraku, kita harus kembali ke firman Tuhan lagi. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah ya semua muridku. Kita diminta oleh Tuhan, sebenarnya kita itu untuk memberitakan saja, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, memberitakan bahwa Yesus mengasihi dunia ini, Yesus mengasihi saudara semua. Masalah dia mau menerima tidak menerima itu bukan urusan kita, tetapi Tuhan hanya meminta kita untuk memberitakan kabar itu. Orang itu menerima Yesus atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu menjamah hati jiwa orang itu, Tuhan akan menariknya untuk menjadi umat-umat pilihan. Yang penting kita memberitakan. Saudaraku, saya memberikan contoh. Saya memberikan kesaksian buat saudara semuanya. Di dalam saya penginjilan, memang saya itu tidak pernah pakai cara-cara yang frontal. Apakah cara-cara frontal itu? Sebab cara-cara yang frontal itu pernah
dipergunakan. Cara itu dipergunakan oleh teman saya pada orang yang belum mengenal Tuhan. Kamu harus mengenal Yesus. Kalau kamu nggak kenal Yesus, kamu akan masuk neraka. Kalau kenal Yesus, kamu nanti masuk surga. Tidak seperti itu, saudara. Malah mereka itu dikatain apa? Oh, kamu orang gila, kamu orang gini. Diusir-usir, saudara. Ada teman saya, sekarang sudah almarhum. Memang luar biasa dia. Di dalam hati mereka mempunyai keinginan untuk memberitakan Injil pada orang-orang di luar Tuhan Yesus itu luar biasa. Tetapi cara-cara mereka yang salah. Kita di dalam penginjilan memberitakan kabar keselamatan itu harus sesuai dengan budaya di tempat itu. Pasti orang itu banyak yang tertarik. Saya pendekatannya di dalam penginjilan, saya sering datang ke rumah orang, ya, katakanlah silaturahmi. Mereka kan sudah tahu siapa kan, dia orang Kristen, ngapain ke sini? Mereka kan berpikirnya gitu. Gak mungkin lah dia mau hutang. Mungkin berpikiran gitu. Tapi kita hanya kunjung, bagaimana keadaan mereka. Ya mungkin di dalam pembicaraan kita selipkan kata-kata apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sedikit-sedikit. Ya, mereka akan tahu, oh dia orang Kristen ya. Oh dia memberikan, ya mungkin katakanlah saran yang membangun. Itulah cara-cara yang terbaik, saudara. Saya juga ada seorang paranormal, seorang dukun, saudaraku. Saya sering kunjung ke tempat mereka. Bukan saya ke tempat seorang paranormal itu mencari ya jimat-jimat atau jampi-jampi. Tidak, saudaraku. Saya hanya mengunjungi mereka. Sering, saudaraku. Ya mungkin hanya ngobrol-ngobrol biasa. Ya memang mereka pernah ya mau ngasih ini, mau enggak. Saya katakan terima kasih. Saya biasa-biasa saja lah. Yang penting hidup itu apa adanya. Saya katakan seperti itu. Lama-lama dia tidak, ya katakanlah mengiming-imingi kamu mau ini. Enggak. Lama-lama dia menjadi baik seperti keluarga. Dia tahu, loh kalau kamu itu apa nggak mau, sebenarnya agamamu apa sih? Nah itu kan kita bisa masuk, oh saya orang Kristen. Kalau orang Kristen itu kalau seperti ini katakanlah tidak baik, kita nggak boleh lah kita langsung mengatakan ya itu jimat-jimat itu terkutuk, nggak usah lah. Kita juga ada etika di dalam penginjilan. Saudaraku, seperti itu kita sering datang, kita kunjungi, ya. Setelah itu kita omong, Bapak, pada saat itu ya, saudaraku, setelah beberapa tahun dia itu sakit stroke, saudara. Dia sakit stroke, tidak bisa berkata, hanya ya seperti orang gagu. Saya katakan, saya sebagai anak Tuhan
saya tidak bisa membantu secara materi. Bagaimana saya bantu secara, yaitu saya berdoa pada Tuhan saya, kiranya Tuhan saya bisa menjamah Bapak. Saya tidak katakan Yesus. Mereka sudah tahu bahwa saya orang Kristen. Orang Kristen siapa yang disembah kalau bukan Yesus? Saya katakan, saya berdoa kepada Tuhan saya. Tetapi setelah berdoa ya tetap pakai Tuhan Yesus. Nah saudaraku, sampai sekarang mereka sering dia sering kalau saya tidak datang, dia mencari-cari, kok lama tidak kesini, lama tidak kesini. Ya, itulah cara-cara kita. Kalau kita penginjilan dengan cara-cara yang benar, Tuhan akan membukakan jalan itu dan orang itu bisa menerima Tuhan Yesus. Saudaraku, mereka sering tanya-tanya, bagaimanakah? Ya, juga bertanya, bagaimana kekristenan itu? Oh, ternyata beda ya dengan kepercayaan ini. Oh, misalkan kan begitu. Memang penginjilan itu tidak secara instan langsung ya. Kita berbicara kepada orang langsung, ayo jadi Kristen, langsung tidak, saudara. Memang ada yang seperti itu, tetapi banyak yang proses-proses yang terjadi. Saya berikan contoh lagi. Memang dia itu pertama ya, dia mempunyai agama belah, tetapi dia tidak pernah melakukan apa yang menjadi perintah agamanya. Saya beritahu ini tentang kekristenan. Kalau tentang kekristenan seperti ini, bagaimanakah kasih Tuhan? Saya beritakan seperti itu, saudaraku. Lama-lama sebenarnya kekristenan itu bagus ya. Iya, memang bagus, saya katakan begitu. Sebab kekristenan itu memberikan suatu kepastian. Keselamatan itu pasti. Bagi orang yang percaya padanya, saya katakan seperti itu. Lambat laun, tidak 1 hari 2 hari saya kunjungi itu beberapa tahun. Kalau secara manusia, malaslah orang itu, sulit untuk diinjili, untuk diberi kabar keselamatan. Malaslah, nggak usah. Tidak, saudara. Tapi kenyataan, lama-lama dia mengatakan, kalau saya ikut Kristen, itu caranya gimana? Ya, caranya begini. Saya katakan, kamu langsung berdoa pada Tuhan, mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan minta ampun segala dosa-dosamu, dan mau mengikuti perintah-perintahnya. Itu sudah, saya katakan seperti itu. Dia berpikir, nah itu berdoanya gimana? Berdoanya ya biasalah, seperti kamu berbicara. Saya katakan seperti itu. Berbicara kamu kepada orang tuamu zaman dulu. Bagaimana Kak? Tuhan itu seperti itu. Saya katakan bahwa kekristenan, bahwa Tuhan itu mengakui semua orang yang mau bertekuk lutut, yang mengakui dosanya, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu, Yesus itu mau mengakui bahwa dia itu adalah
bapaknya dan kamu adalah anak-anaknya. Saya katakan seperti itu. Maka jadi dari itu seorang anak meminta kepada bapak itu gimana caranya? Setelah itu dia perenungan beberapa hari, saya datang lagi. Mereka mengatakan, bagaimanakah kalau saya jadi Kristen tetapi tidak ke gereja? Itu kan satu kendala lagi, saudara. Ya, saya katakan, pertama, kamu benar-benar percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Dia percaya, tetapi dia takut konsekuensi. Mungkin dia takut dengan keluarganya, takut dengan saudara-saudaranya. Saya katakan, penting pertama kali, kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu harus lewat mulutmu dan lewat hatimu. Jangan hanya di batin saja. Saya katakan gitu. Saya ajak berdoa. Biar Tuhan yang memimpin hidup mereka, hidup orang ini. Biarlah Tuhan yang beracara. Mungkin mereka mempunyai kendala-kendala seperti itu. Biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar. Setelah itu apa yang terjadi? Saudara, mereka membuka hati. Dia mengakui kepada saudara-saudaranya. Saudaranya ya sudah. Nah, kalau kamu percaya ya sudah. Kalau kamu ini jadi Kristen, malah ada yang mengatakan itu suatu pilihan. Itu pilihanmu. Tetapi kalau pilihanmu itu, kamu harus benar-benar. Jangan sampai pilihanmu yang lama itu hanya seperti pilihanmu yang lama. Kamu harus benar-benar. Maka dia disarankan, kamu harus lebih bagus kalau kamu sudah memilih kepercayaan yang barumu. Kamu harus lebih bagus, lebih dekat. Bagaimana caranya? Kamu harus ke gereja, harus banyak berdoa. Kamu harus sering memuji Tuhan. Itulah cara Tuhan yang sungguh luar biasa, saudaraku. Kadang-kadang secara manusia, secara akal kita tidak masuk akal, mustahil. Tapi kenyataan, sebab di hadapan Tuhan tidak ada kata terlambat. Di hadapan Tuhan tidak ada kata lama. Semuanya tepat waktunya. Yang penting kita semua sebagai anak-anak Tuhan mau atau bersedia untuk memberitakan kabar keselamatan. Maka dari itu, saudaraku, di kesempatan hari ini firman Tuhan meminta kepada kita, jangan pernah kita melupakan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus kepada kita, orang-orang pilihannya. Saudaraku, jangan kita sebagai orang Kristen kalau sudah dipilih, sudah jadi anak, menjadi umatnya, menjadi bangsa pilihannya, tetapi kita tidak pernah melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Jangan, saudaraku. Mari kita perbaiki cara berteologia kita, cara beribadah kita, cara pandang kita kepada firman Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Matius
Matius 28 tadi. Kan di situ dikatakan kan orang-orang sekarang itu banyak yang pandai-pandai yang mengutik-utik Alkitab. Kan di situ kan dikatakan baptiskanlah. Kan itu kan pekerjaan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Saya tanya sekali lagi, apakah di situ dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, di dalam firman Tuhan itu dikatakan yang harus membaptis itu adalah seorang pendeta? Tidak ada, firman Tuhan tidak mengatakan itu. Kita siap sedia untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan bahwa Yesus Tuhan. Kita berhak untuk membaptis orang itu. Baptis orang itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah itu, masalah saudara itu ingin untuk menjadi anggota gereja saudara atau untuk diberikan kepada tempat yang terdekat, silakan. Saudara, sekali lagi, mari kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah mengabaikan amanat agung Tuhan Yesus ini. Kalau kita mengabaikan amanat agung Tuhan ini, bagaimanakah pertanggungjawaban saudara nanti di hadapan Tuhan? Mari dalam pola pikir kita di dalam beribadah bukan hanya mementingkan gereja kita, hanya suatu pemegahan di dalam gereja kita. Banyak cara, saudara, banyak cara di dalam penginjilan, di dalam mengabarkan kabar keselamatan itu. Mungkin kita yang dibekali pengetahuan, kita bisa langsung masuk face to face, mengajak berbicara dari hati ke hati, ya, dengan penuh kasih, dengan penuh kelemah lembutan memberitakan bahwa Yesus itu Tuhan. Itu luar biasa. Tetapi kalau saudara tidak mempunyai, mungkin kurang pengetahuan masalah seperti itu, bagaimanakah caranya? Caranya kita bisa berdiakonia, saudara. Kadang-kadang kita ini sebagai orang-orang Kristen melupakan berdiakonia. Kita berdiakonia hanya, ya, untuk kita sendiri. Itu apa? Ada efeknya, saudara? Tidak ada. Kita memberikan berkat-berkat kepada orang-orang Kristen sendiri, hanya lingkungan kita sendiri. Itu tidak ada efeknya, saudara. Benar, saudara. Kalau kita berdiakonia kepada orang-orang di luar kekristenan, itu sungguh bagus. Memang firman Tuhan mengatakan kita harus membantu saudara kita, terutama saudara seiman. Memang bagus. Tetapi kita juga harus melihat dengan keadaan zaman sekarang. Sebab firman Tuhan itu fleksibel, saudaraku. Dari zaman ke zaman, ya, mungkin keadaan zaman saat ini seperti ini, besok sudah lain. Maka dari itu, di dalam kitab penginjilan, memberitakan amanat agung Tuhan Yesus, kita juga harus fleksibel.
di sekitar kita. Banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Apakah kita hanya menutup mata? Oh, dia bukan ya sealiran aku, bukan sama dengan kepercayaanku. Tidak seperti itu, saudara. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita memberitakan amanat agung Tuhan Yesus dengan benar. Saudaraku, sering ya di dalam khotbah-khotbah kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Itu salah, saudara. Saya katakan salah. Kita ada bukan untuk menjadi, tetapi di situ firman Tuhan mengatakan, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Bukan kita menjadi garam dan terang, tetapi kita ini adalah garam-garam dunia. Kita ini adalah terang dunia. Maka harus kita tunjukkan bahwa kita ini adalah terang dunia. Bagaimanakah terang itu bisa menerangi kegelapan kalau hanya di bawah kantang, hanya terkungkung untuk kelompok kita? Itu tidak ada gunanya, saudara. Kita sebagai terang dunia harus bisa menerangi. Walaupun kita itu hanya kecil, mungkin hanya lilin di tengah kegelapan. Tetapi walaupun dari jarak jauh kelihatan kecil sekali cahaya kita, tetapi itu tetap cahaya. Oh, di sana ada cahaya, di sana ada terang. Maka dari itu, mari saudaraku, mulai saat ini kita ubah mindset kita, cara berpikir kita. Jangan kita hanya merasa sudah melayani Tuhan di gereja. Itu juga para jemaat. Yang penting aku sudah bergereja dengan benar. Mungkin berdoa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita memberikan persembahan, sudah cukup. Tidak, saudaraku. Amanat agung Tuhan Yesus ini jangan pernah diabaikan. Sebab amanat agung Tuhan Yesus ini, kalau kita tahu, adalah amanat agung Tuhan Yesus yang terakhir kali sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Yang namanya amanat, perintah itu adalah keharusan. Ya, amanat itu harus keharusan, harus dilaksanakan, bukan ditunda-tunda lagi. Mari, saudaraku, di akhir zaman yang dikatakan dunia ini semakin hari semakin gelap, semakin hari semakin jahat. Jadikan terangmu, jadikan garammu bisa menerangi orang-orang banyak, bisa mengasihi orang banyak. Lewat yaitu amanat agung Tuhan Yesus, kita beritakan kabar keselamatan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya renungan firman Tuhan kali ini menggugah iman kepercayaan saudara bahwa kita sudah benar-benar
atau belum di dalam melayani Tuhan? Sudah benarkah kita apa yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus kita laksanakan? Jangan sampai amanat agung Tuhan Yesus ini terabaikan. Saudaraku, firman Tuhan kali ini bukan perkataan saya, tetapi firman Tuhan sendiri untuk mengingatkan kita semua. Sudah benarkah? Apakah kita sudah benar atau mengabaikan amanat agung yang Tuhan minta kepada semua orang yang percaya, yang mengaku anak-anaknya, yang mengaku umatnya? Terima kasih. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadikan pelajaran di dalam kehidupan kita selanjutnya. Akhir kata, saya katakan, jangan abaikan amanat agung Tuhan. Di saat kita jatuh, di saat kita lemah, atau di saat kita sakit, kita tetap bangkit, tetap memberitakan. Begitu juga di saat kamu sehat, di saat kamu kuat, di saat kamu mampu, kita juga harus lebih dan lebih lagi memberitakan kabar keselamatan bagi semua orang. Kiranya firman Tuhan, kiranya kasih karunia Yesus Kristus kepada semua orang itu bisa diterima sampai ke ujung bumi. Itulah amanat agung Tuhan Yesus yang harus kita laksanakan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.